pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Yang keempat, teori agenda setting. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka akan penting juga bagi masyarakat. Yang kelima, teori usage and gratification. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media menggunakan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Yang keenam, teori divergensi efek komunikasi massa. Teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari suatu sistem masyarakat modern di mana media massa anggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik tataran masyarakat, kelompok, dan individu dalam aktivitas sosial. Yang ketujuh, teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Yang kedelapan, teori sibernetik. Sibernetik adalah teori sistem kontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antara sistem. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Yang kesembilan, teori ketergantungan. Teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. 10. Teori The Spiral of Silence. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. 11. Teori inokulasi. Teori ini biasa disebut dengan teori suntikan. Teori ini berasumsi bahwa seseorang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal atau tidak menyadari posisi mengenai hal tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. 12. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media massa atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. 13. Teori birokrasi. Teori birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi tersebut. 14. Teori pengharapan nilai. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media tersebut. Kepercayaan Anda tentang apa suatu medium dapat diberikan kepada Anda dan evaluasi Anda tentang barang tersebut. 15. Teori norma budaya. Teori ini menjelaskan bahwa media massa melalui penyediaannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. 16. Teori belajar sosial atau benturan. Teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi, tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara prinsip perilaku dan pengaruh lingkungan. 17. Teori model Laxwell. Teori ini menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who say what, in which, to whom, with what effect, atau siapa mengatakan apa kepada siapa dengan efek apa. 18. Teori helical dance. Asumsi teori ini adalah seseorang pasti akan berproses dari terapan yang kecil hingga yang besar. 19. Teori ABX Newcomb. Model ini adalah model pendekatan seseorang pakar psikologi sosial yang berkaitan dengan interaksi manusia. 20. Teori sistem
ini menjelaskan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong atau oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan itu. 21. Standpoint teori. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan, dan perilaku komunikasi sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka aktif. Dari sinilah kita dapat menarik langkah tentang sistematik pengaruh kekuatan pendukung identitas. 22. Teori difusi inovasi. Dalam difusi inovasi ini, suatu ide mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun dapat tersebar. 23. Teori matematikal komunikasi. Teori ini menjelaskan proses komunikasi dengan peranan komunikator menyampaikan pesan melalui sebuah media kepada komunikan dengan adanya atau tanpa adanya respon terbalik dari komunikan. 24. Teori classical conditioning. Menurut teori ini, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terakhir adalah teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan seseorang mengetahui bahwa sebenarnya ada hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi ia tetap melakukan hal tersebut walaupun hal itu tidak boleh dilakukan. Itulah 25 teori komunikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih